Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 4, kita akan belajar siap menghadapi musim hujan. Ini ada di halaman 28 sampai dengan 33. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita lihat di sini ya, ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, dan Pak Udin. Dan juga ada Pak Nur. Mereka tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Kita lihat ini ada Pak Sami, dia berasal dari Maluku ya. Kemudian ada Pak Encep dari Sunda, lalu ada Pak Made dari Bali, lalu ada Pak Udin dari Betawi, dan ada Pak Nur dari Jawa. Nah, kita lihat di sini kita ingin mengidentifikasi keberagaman adik-adik. Ya, keberagamannya apa saja? Nah, kita ada lihat di sini asal, ya, berasal dari mana, bahasanya apa yang digunakan, lalu makanan khas daerahnya apa, lalu alat musiknya, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan adatnya seperti apa. Nah, ini sudah ada namanya ya dari warga Kampung Babakan yang ada di sini. Ada 5 orang, yaitu Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, kita mau mengklasifikasikan dulu ya. Karina akan buatkan tabelnya di sini. Nah, yuk kita lihat adik-adik yang pertama asalnya dari mana. Kita lihat di sini Pak Sami dari Maluku, Pak Encep Sunda, Pak Made Bali, Pak Udin Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Lalu bahasa, kita lihat perbedaannya. Pak Sami dari Maluku bahasanya Ambon, ini Sunda, Bali, Betawi, dan Pak Nur Jawa. Lalu makanannya, makanan khas daerahnya kalau dari Maluku adalah papeda, dari Sunda karedok, kemudian dari Bali sate lilit, kemudian dari Betawi ada kerak telur, kemudian dari Jawa ada rawon. Lalu kita beralih ke alat musik. Yang pertama, Pak Sami dari Maluku ada tifa, angklung untuk Sunda, cengceng untuk daerah Bali, gambang untuk Betawi, dan dari Jawa ada kendang. Lalu sekarang pakaian daerahnya. Nah, untuk dari Maluku namanya baju cele, dari Sunda namanya baju pangsi, dari Bali baju safari, kemudian dari Betawi baju sadariah, dan dari Jawa kebaya. Lalu kalau tariannya, dari Maluku ada cakalele, dari Sunda ada tari jaipong, dari Bali ada tari kecak, dari Bali tari kecak ya, lalu dari Betawi tari sirih kuning, dan dari Jawa ada tari gandrung. Lalu terakhir kebiasaannya. Nah, kalau di Maluku, kebiasaannya mereka ada malam badendang. Lalu di Sunda ada tingkeban,
kemudian Ngaben di Bali, Ngaben atau Ngaben ya adik-adik ya. Kemudian Betawi ada ziarah makam, dan di Jawa ada mitoni. Nah, kemudian ini sudah ya adik-adik dijawabkan. Nah, sekarang kita kembali ke materinya. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca teks di bawah ini. Judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, adik-adik coba lihat di sini. Ada hal yang bisa kita pelajari bahwa ketika selokan bersih, maka warga tidak akan kebanjiran. Ya, jadi mereka kerja bakti. Kerja bakti itu adalah kerja bareng-bareng ya di kampung sekitar untuk membersihkan supaya nantinya mereka tidak kebanjiran. Jadi mereka mengerjakan sendiri, manfaatnya juga nanti akan dirasakan sendiri, yaitu tidak kebanjiran. Kemudian paragraf berikutnya, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, ini bacaan tentang siap menghadapi musim hujan ya adik-adik. Jadi, kerja baktinya seperti ini dijelaskan di paragraf kedua. Ya, jadi masing-masing punya tugasnya sendiri. Lalu kemudian, ini kan bapak-bapak yang bekerja. Nah, ibu-ibunya ngapain? Nah, ibu-ibunya itu membuatkan santapan untuk dinikmati bersama ketika sedang istirahat atau ketika pekerjaannya sudah selesai. Ya. Nah, kita lihat yuk pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Karina ke teks bacaannya, pertanyaannya ada di sebelah kanan. Nah, warga Kampung Babakan melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan membersihkan selokan. Ya. Nah, di sini adik-adik coba lihat ya, dari gambar saja kita sudah bisa lihat mereka sedang kerja bakti ya, membersihkan ini selokan. Kemudian mengapa mereka melakukan kerja bakti? Nah, ini lihat ya, karena sudah menghadapi musim hujan supaya kita terhindar dari banjir. Kemudian apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Nah, iya, mereka mempunyai sikap mengutamakan persatuan kesatuan. Ya, bisa dilihat dari paragraf ini. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa melaksanakan gotong royong merupakan kerja bakti untuk membersihkan selokan sehingga siap menghadapi musim hujan. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih ada pertanyaan nomor 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya adalah manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan adalah dengan melaksanakan kerja bakti dapat membuat selokan menjadi bersih sehingga siap menghadapi musim hujan dan terhindar dari kebanjiran. Dan apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Pastinya kalau tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan dapat menimbulkan keributan dan perpecahan. Ya, kalau mereka nggak mau bersatu seperti ini adik-adik, jadinya mereka akan terjadi keributan dan perpecahan. Dan dampak lainnya adalah karena tidak membersihkan bersama-sama, jadinya akan terjadi banjir. Karena lihat saja di sini banyak sekali sampah-sampah yang berhasil mereka kumpulkan dan mereka buang, ya, supaya aliran selokannya lancar dan tidak banjir, ya. Kemudian kita lihat di sini
Berikutnya, tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas ya. Di belakang kalender kan warnanya putih ya adik-adik. Nah, nanti ditulisnya di situ atau tunggu dari instruksi dari Bapak atau Ibu guru. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Nah, tadi kan kita berdiskusi ya adik-adik ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Nah, misalnya di sini kelompok aku memiliki atau kelompok kami memiliki keberagaman bahasa daerah, warna kulit, agama, serta suku bangsa. Ya, kemudian apakah ciri fisik ya, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain dari anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, berbeda ya adik-adik. Biasanya warna kulit itu tidak sama. Ada yang sama-sama putih tapi pasti ada yang lebih putih. Atau mungkin warnanya lebih kuning, ya. Atau kalaupun yang warnanya gelap, ada yang lebih gelap, lebih coklat, dan sebagainya. Sama juga dengan rambut. Ada yang panjang, pendek, keriting, lurus, ya, berombak, dan lain-lain. Nah, berbeda dari kelompok kami. Ya, berbeda dari anggota kelompok kami memiliki perbedaan pada ciri fisik seperti ada yang rambutnya lurus, kayak Karina bilang tadi, ada yang keriting. Untuk warna kulit ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, dan tinggi badan pun juga beragam, ya. Kemudian mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Karena harus saling menghargai setiap perbedaan dan keberagaman yang ada. Dengan begitu dapat menjunjung persatuan dan kesatuan. Ini salah satu sila Pancasila loh adik-adik. Ya, sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Nah, iya, beberapa pendapat kami memiliki kesamaan. Nah, tapi juga berarti ada pendapat kami yang juga tidak sama, ya. Itu hal yang bisa terjadi. Jadi perbedaan itu juga bisa terjadi dari dalam hal pendapat. Kemudian samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Berbeda ya, cara kita menyampaikan pendapat berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pendapatnya. Ya, ada yang misalnya menyampaikannya karena takut menyinggung, jadinya muter-muter dulu, ya, memberikan contoh dan lain sebagainya. Atau misalnya ada yang to the point, ya, lugas, menyampaikannya lugas atau benar-benar transparan, ya. Tapi maksudnya tetap baik karena menyampaikan pendapat. Lalu yang keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Nah, dengan adanya keberagaman memiliki manfaat yang baik bagi kelompok kita, sehingga dapat memahami dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Karena seperti tadi sudah kita bahas ya, perbedaan itu ada banyak sekali. Dari segi rambut, tinggi badan, pendapat pun berbeda. Jadi kita bisa menghargai keberagaman yang ada di kelompok kita ya. Nah, kesimpulannya adalah setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut dapat memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!